Mari kita pelajari bagaimana pencatatan transaksi yang berkaitan dengan investasi sementara. Yang pertama adalah investasi dalam surat berharga yang berbentuk saham. Saat terjadi transaksi pembelian, maka akun surat berharga saham atau investasi jangka pendek saham itu didebit sebesar nilai wajar, ya, istilah akuntansinya nilai wajar atau harga beli. Nah, pada saat pembelian, kalau perusahaan dikenakan biaya-biaya, komisi, fee atau yang lainnya, maka dicatat sebagai beban atau biaya transaksi. Sehingga ayat jurnalnya yang didebit surat berharga saham, beban transaksi, kreditnya kas sejumlah yang dibayar. Coba dilihat nak halaman 13 contoh pembelian saham. Tanggal 17 Mei perusahaan Adi membeli saham PT Anugerah. Nominalnya Rp1.000 per lembar. Dibeli dengan harga 985. Jumlah lembar saham yang dibeli 10.000 lembar. Perusahaan dikenakan biaya komisi Rp100. Nah, sehingga nilai harga saham itu adalah jumlah lembar saham kali harga beli saham 9.850 ditambah biaya komisi kas yang dibayar 9.950.000. Saudara lihat nah ayat jurnalnya tanggal 17 Mei yang didebit surat berharga saham sebesar nilai wajarnya 9.850.000. Beban transaksi sebesar yang dibayar kas, ya, sejumlah harga nilai wajar ditambah beban transaksi. Baik, kita lanjutkan nak. Apabila perusahaan masih memegang saham perusahaan penerbit, ya, kemudian perusahaan penerbit membagikan dividen, maka transaksi-transaksi tersebut akan dicatat sebagai perusahaan sebagai berikut. Diinformasikan bahwa saat perusahaan penerbit akan membagikan saham, tentu saja ada rapat, ya, rapat umum pemegang saham. Kemudian hasil rapat umum pemegang saham itu akan diumumkan, dipublish di media, ya, tanggal pengumuman, kemudian siapa yang berhak, ada tanggal pendaftaran dan kapan dividen itu akan dibayar. Nah, pada saat sudah ada pengumuman, maka perusahaan sudah berhak atas pendapatan dividen yang akan diterima. Sehingga pencatatannya piutang dividen didebit, kreditnya pendapatan dividen. Ya, mengapa piutang? Karena memang baru diumumkan, belum ada di pembayaran. Kemudian jurnal berikutnya yang harus dibuat adalah pada saat diterima pembayaran. Debit, kas, kreditnya piutang dividen. Contoh selengkapnya saudara bisa melihat di halaman 14 atas. Nah, PT Anugerah mengumumkan akan membagi dividen tanggal 2 Juni Rp75 per lembar pada pemegang saham yang tercatat tanggal 15 Juni, di mana pembayarannya baru dilakukan tanggal 20 Juni. Maka pencatatan yang dicatat bagi pemegang saham yaitu saat pengumuman dan saat diterima pembayaran. Kalau siapa yang pemegang saham yang tercatat itu kan siapa yang berhak, ya. Baik. Saat diumumkan sudah diakui sebagai pendapatan, tapi karena belum diterima maka debitnya piutang dividen, kredit pendapatan dividen. Saat diterima pembayaran, kas didebit, piutang dividen dikredit, jumlahnya 750.000 dari mana? Adalah dari Rp75 per lembar yang dibagi, yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 10.000 lembar. Baik, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa
kepemilikan surat berharga ini sifatnya sementara, ya. Kalau dananya dibutuhkan maka akan dijual. Nah, saat surat berharga yang dibeli itu dijual, ya, jadi ada transaksi penjualan surat berharga, maka yang dicatat oleh perusahaan, akun surat berharga saham dikredit sebesar nilai wajar saat perolehan, ya, atau saat dibeli. Kemudian kalau ada selisih antara nilai wajar saat perolehan dengan nilai wajar saat dijual, ya, harga beli dan harga jual, itu dicatat sebagai laba atau rugi. Kemudian seandainya perusahaan dikenakan beban, ya, atas transaksi penjualan itu, maka dicatat sebagai beban transaksi dan diperhitungkan dalam jumlah yang diterima. Kita bisa mempelajari, nah, di halaman 14 di bagian tadi sudah dijelaskan, saat surat berharga itu dijual, maka surat berharga akan dikredit sebesar nilai wajar saat perolehan atau saat dibeli, ya. Kemudian kalau terjadi laba tentu saja akan dicatat di sisi kredit. Ya, laba itu selisih antara kalau nilai wajar penjualannya lebih besar dari nilai wajar saat pembelian. Tapi kalau lebih kecil maka akan menimbulkan kerugian dan dicatat pada rugi penjualan surat berharga saham. Kita lihat, nak, contohnya. Pada tanggal 25 Juni perusahaan menjual 5.000 lembar saham. Ya, tadi yang dibeli 10.000, yang dijual 5.000 dengan kurs 102%. Perusahaan dibebani biaya transaksi 1%. Baik. Kita hitung apakah penjualan itu laba atau rugi. Nilai wajar saat penjualan adalah kurs. Di informasi bisa berupa kurs, bisa berupa langsung harga jual, ya. Kalau kurs berarti kita kalikan nominal. 102% kali 5.000 yang dijual kali Rp1.000 nominal. Kemudian nilai wajar saat perolehan yang dijual 5.000, tadi totalnya 9.850.000, sehingga lebih besar nilai wajar saat penjualan, ya, sehingga laba. Berapa jumlah kas yang diterima? Tentu saja tergantung berapa beban transaksi yang dibebankan pada perusahaan. Nilai wajar penjualan, saudara lihat, tadi sudah dihitung 5.100.000. Perusahaan dikenakan beban transaksi 51, sehingga kas yang diterima 5.049.000. Saudara lihat, nah, ayat jurnalnya, kas sebesar kas diterima, beban transaksi di debit sebesar yang dibayarkan 51, laba penjualan atau pelepasan surat berharga saham, selisih antara nilai wajar saat penjualan sama saat perolehan pembelian, kemudian surat berharga saham sebesar nilai wajar saat pembelian. Itu kalau laba. Nah, seandainya saat perolehan nilai wajar penjualannya lebih kecil dari 4.925, maka dicatat sebagai rugi, ya.